Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Matematika Teknik 2 yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini yaitu yang berhubungan dengan diferensial bilangan kompleks. Lebih detailnya yaitu persamaan Cauchy-Riemann. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan fungsi analitik dan fungsi harmonik guys ya. Nah, seperti apa materinya? Jangan lupa guys, tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung guys, kita ikuti materinya ya. Kita akan mulai saja materi lanjutan dari perkuliahan kita minggu lalu. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan materi persamaan Cauchy-Riemann atau CR ya, CR yang ada di buku Kreyszig ya. Yang sudah saya share untuk kalian di Google Classroom ya. Yang ingin saya tekankan, karena materi ini sebagian sudah kita jelaskan atau saya jelaskan di pembahasan minggu lalu, dan bisa kalian cek saja di konten mata kuliah kita di playlist Matematika Teknik 2 ya. Nah, persamaan Cauchy-Riemann ini menjadi persamaan yang bisa kalian gunakan untuk mencari turunan bilangan kompleks ya. Jadi kalau persamaan bilangan kompleks, maka kita harus penuhi aturan dari persamaan Cauchy-Riemann ya. Jadi kalau kita punya fungsi, maka fungsinya itu nanti, ini fungsi bilangan kompleks ya, maka kita kumpulkan bagian real dan bagian imajinernya. Bagian realnya ini menjadi fungsi U ya, dan bagian imajinernya menjadi fungsi V. Jadi fungsi U-nya X, Y, fungsi V-nya X, Y. Nah, dalam persamaan Cauchy-Riemann kita akan mencari turunan pada fungsi U dan fungsi V. Apakah diturunkan terhadap variabel X atau variabel Y ya. Nah, maka kombinasi yang terjadi yang memungkinkan, maka kita akan dapatkan aturan ini ya. Persamaan Cauchy-Riemann kalau terpenuhi, maka persamaan turunannya bisa kita cari, yaitu UX sama dengan VY. Berarti turunan fungsi U terhadap variabel X itu kita sebut UX, sama dengan VY, atau turunan fungsi V terhadap variabel Y. Gitu ya. Nah, satu lagi yaitu bahwa UY sama dengan min VX, atau turunan fungsi U terhadap variabel Y sama dengan minus turunan fungsi V terhadap variabel X. Gitu ya. Nah, nanti silakan dilihat kembali catatan-catatan yang berhubungan dengan pembahasan kita. Nah, di persamaan Cauchy-Riemann ini kita memisalkan, kalau kita diminta ada suatu fungsi, misalnya di sini ya, kita punya fungsi nih, fz sama dengan z kuadrat. Kenapa sih hasilnya adalah x kuadrat min y kuadrat plus 2i/xy fungsi tersebut? Karena kita misalkan bahwa z-nya itu adalah x plus y, gitu ya. Kalau z adalah x plus y, maka kalau z kuadrat sama juga dengan x plus y dikuadratkan. Kalau x y dikuadratkan, kita akan dapatkan x kuadrat min y kuadrat ditambah 2i/xy. Kenapa yang ini menjadi awalnya kan akar gitu ya. Ya. Harusnya kan i itu adalah imajiner, akar min 1 gitu ya. Akar min 1. Nah, itu ya dari sini asalnya nih. Ya. Nah, sehingga persamaannya bisa kita cari. Nah, kalau sudah dia menjadi bagian real, ini apa nih realnya nih? Real ini x kuadrat dengan y kuadrat ini yang kita nanti akan menjadikan dia fungsi U. Dan di belakangnya 2xy itu menjadi fungsi V. Gitu ya, fungsi V. Sehingga persamaan ini bisa kita cari turunan terhadap UX, turunan terhadap VY, turunan terhadap UY, dan turunan terhadap VX.
Ya, masing-masing bisa kita cari. Ini seperti contoh yang sebelumnya atau minggu lalu pernah saya jelaskan. Ini saya cuma ingin memperlihatkan pada kalian bahwa materi bilangan kompleks pun bisa kalian dapatkan literaturnya dari sumber yang lain, ya, maksudnya seperti itu. Nah, pembahasan persamaan Cauchy-Riemann ini contohnya banyak ya, bisa kalian lihat di poin ini sampai dengan bentuk yang lain. Kalau tadi kan X, Y saja. Nah, sekarang kita lihat nih, bila bentuk persamaan Cauchy-Riemann-nya itu dalam fungsi trigonometri, ya. Jadi bagaimana kalau persamaan Cauchy-Riemann-nya itu dalam fungsi trigonometri atau exponential function? Ya, misalnya fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y. Persamaan ini ya, e pangkat x cos y ditambah i sin y. Apakah analitik? Nah, gitu pertanyaannya. Jadi pada waktu kita anggap persamaan ini, maka u-nya apa ya? Oh, u-nya adalah e pangkat x cos y, itu u-nya. V-nya apa? V-nya itu yang belakang, berarti e pangkat x sin y. Nah, kalau kita penuhi dengan persamaan Cauchy-Riemann, yaitu ux cari, uy dicari, vx dicari, vy dicari, nah, maka kita akan dapatkan persamaan masing-masing. Nah, nanti persamaannya itu apakah memenuhi persamaan Cauchy-Riemann? Jadi kalau persamaan Cauchy-Riemann terpenuhi, maka kita sebut analitik. Ya. Contoh-contohnya banyak yang lainnya. Nanti juga akan saya jelaskan dengan persoalan yang lain. Nah, kemudian ada lagi yang kita lihat di sini adalah yang berhubungan dengan fungsi harmonik, ya. Fungsi harmonik persamaan Laplace. Ya, kemarin sudah sedikit saya kenalkan fungsi harmonik persamaan Laplace. Ya, persamaannya seperti ini. Jika kalau Laplace ya, jika fz sama dengan ux, y ditambah ivx, y, analitik dan berada di domain D, nah, maka persamaan Laplace-nya terpenuhi. Ya, Laplace ini kalau ini ada delta terbalik nih ya, delta kuadrat ini kita baca nabla square. Karena pangkat 2 ya, nabla square. Berarti nabla square itu adalah uxx. Berarti uxx ini adalah turunan kedua ya. Yang pertama diturunkan terhadap x, fungsi u, kemudian diturunkan lagi terhadap x. Uxx ditambah uyy sama dengan 0. Ya, uyy itu berarti turunan pertama terhadap variabel y, kemudian diturunkan sekali lagi terhadap variabel y. Ya, maka kita dapat sama dengan 0. Nah, yang kedua adalah kalau ini kan nabla kuadrat untuk u, ya, uxx dan uyy sama dengan 0. Nah, yang kalau terhadap v, nabla kuadrat v, maka vxx ditambah vy sama 0. Maka ini masuk dalam kriteria Laplace, ya, persamaan Laplace. Nanti contohnya ada, nanti kan juga saya jelaskan, ya. Ini paling tidak di sini kita tahu, oh di sini ada Laplace, persamaan Laplace yang ada dijelaskan dan bisa menjadikan kalian jangan sampai kehilangan jejak ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya nih. Ya, contohnya nih. How to find a harmonic conjugate function by the Cauchy-Riemann equation. Jadi kalau kita ketahui U sama dengan X kuadrat ditambah dikurangi Y kuadrat min Y adalah harmonik, katanya kan. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana nabla kuadrat U. Ya, kemudian nanti mencari juga nabla kuadrat V. Ya. Nah, penjelasannya ada di sini, menjelaskan. Ya. Ini kenapa tidak saya jelaskan, karena biar tidak berulang ya. Nanti akan saya jelaskan lewat slide yang sudah saya siapkan, ya, poin ini. Tapi ini salah satu cara kalian juga untuk mempelajari atau mendapatkan bahan dari persamaan Cauchy-Riemann, ya, sehingga
contoh-contoh yang di sini bisa dipelajari, dia dijadikan ini. Ya. Nah, di sini seperti ini ya, di contoh-contoh soal, ya, contoh soal. Ini kalau tidak dipelajari ya kita nggak tahu bagaimana maksudnya, ya. Tapi kalau kita sudah kerjakan ya nggak terlalu sulit, ya. Nah, nanti materi kita untuk minggu depan ini ya, exponential function ya. Jadi ini materi minggu depannya. Oke ya. Nah, karena itu saya akan beralih dulu kepada materi kita yang lain. Nah, ini ya. Persamaan Cauchy-Riemann. Pembahasan di file persamaan Cauchy-Riemann ini, beberapa hal sudah kita bahas di minggu lalu. Jadi contoh-contoh di sini saya sudah jelaskan sebetulnya, ya. Jadi ini teorinya. Jadi diberikan fungsi f, ya, untuk himpunan I pada domain asal atau daerah asal ke C. C ini bilangan kompleks, ya. Jadi bilangan real dan C itu kompleks, ya. Jadi kalau bilangan kompleks itu kan ada bagian real, ada bagian imajiner gitu ya. Nah, kalau fungsinya merupakan fungsi dan bernilai bilangan kompleks, maka ada 3 cara kita bisa menyajikan nilai atau fungsi tersebut, ya. Yang pertama fz. Fz itu kita nyatakan sebagai variabel z. Jadi kalau ada suatu fungsi pada persamaan z, kemudian kita diminta untuk mencari nilai turunannya, itu bisa langsung kita turunkan seperti pembahasan yang minggu lalu, ya. Tetapi bisa juga fungsi tersebut dalam fungsi. Jadi fungsi z-nya dinyatakan dengan fungsi, apakah fungsi real dan fungsi imajiner. Kalau fungsi real kita sebut sebagai ux, y. Kalau fungsi imajiner kita sebut vx, y. Nah ya, dengan catatan kita misalkan z-nya sama dengan x ditambah iy, gitu ya. X ditambah iy. Ini kasus bila soalnya diketahui, misalnya gini ya. Misalnya bila diketahui fz sama dengan z kuadrat ditambah 3z misalnya. Kita disuruh mencari turunannya. Tetapi diketahui bahwa z-nya sama dengan apa gitu ya. Misalnya z-nya sama dengan x kuadrat ditambah iy. Berarti z-nya harus nanti kita konversikan. Ya. Nah, oleh karena itu cara yang kedua bisa kita gunakan. Yang ketiga adalah bila fungsi fz-nya itu fungsi f dan v, u dan v-nya itu real dan imajinernya bukan dalam variabel x, y, tapi variabelnya variabel apa? Polar. Koordinat polar. Ya, yaitu r, theta. Jadi u dalam kurung r, theta ditambah v r, theta, artinya z-nya itu bukan persamaan x plus y, tapi E pangkat I theta, gitu ya. Berarti di depannya ini ada apa nih? Di depannya ada R sebetulnya ya. Karena kan pada waktu kita punya real dan imajiner, maka kita akan dapatkan magnitudenya, itu besaran atau sisi miringnya. Ya. Kalau ini kan kita sebut sebagai modulus, kalau R itu kan modulus. Kalau theta kita sebut sebagai argan, ARG. Ya, sudut. Ya, argan ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan tangan theta. Jadi akus tangan dari y per x, maka dapatkan sudut. Ya, pembahasan dahulu coba dibuka-buka kembali. Nah, artinya 3 cara ini bisa membuat kita itu jadi persoalan persoalan fungsi kompleks ini sifatnya harus membuka wawasan, ya. Tidak cuma berhubungan dengan variabel x saja, tapi juga bisa berhubungan dengan koordinat polar, bisa dalam variabel x, y, bisa juga dalam fungsi cos tadi kan, cis tadi, r cis theta, r cos theta ditambah i sin theta. Kalau ini kan untuk polar, r kali e pangkat i theta. Ini ada r-nya harusnya ya. Nah, misalnya seperti ini nih soalnya nih. Ya, pembagian soal ini sudah sebagian kita juga bahas ya di pembahasan minggu lalu. Jadi kalau
Kalau kalian bingung-bingung, nanti tinggal lihat di konten materi saya ataupun di catatan kuliah, ya. Jadi fz sama dengan z kuadrat ditambah 1. Nah, kalau soalnya seperti ini, bagaimana cara kita menentukan real dan imajinernya? Kan kita nggak tahu. Nah, maka kita misalkan dengan z-nya itu x plus y. Bisa juga. Atau kita pakai yang polar. Z-nya adalah R kali E I theta. Nah, maka kita akan dapatkan bagian fungsi U untuk real dan bagian fungsi V untuk imajiner. Gitu ya. Nah, kalau kita pakai R theta bisa juga sama tadi kan. Jadi apakah nanti dia berada dalam bagian U untuk R, theta atau bagian V R, theta. Jadi bagian ini ya yang bisa kita akhirnya mengklaim bahwa ini bagian real, ini bagian imajiner untuk fungsinya. Nah, sebagai contoh, kalau tadi Z sama dengan X plus Y, di mana FZ-nya adalah Z kuadrat ditambah 1, maka Z ini kita apa nih? Kita substitusikan dengan Z yang ada di atasnya, yaitu X plus Y. Kita masukkan X plus Y dikuadratkan plus 1. Nah, silahkan kita uraikan sekarang. Ya, kita selesaikan. X plus Y dikuadratkan, maka kita dapatkan X kuadrat ditambah 2XYI dikurangi Y kuadrat ditambah 1. Kenapa ini nilainya min Y kuadrat? Asalnya dari I dikuadratkan, ya, IY dikuadratkan. Kalau IY dikuadratkan, I dikuadratkan itu adalah, I itu apa? I itu adalah akar min 1. Akar min 1 dikuadratkan, sisanya min 1. Min 1 dikalikan Y kuadrat, dapatnya min Y kuadrat. Gitu ya. Nah, maka persamaan ini kita dapatkan. Sudahkah dia? Belum. Karena nanti kita harus mencari mana realnya. Oh, realnya maka kita lihat yang tidak ada bagian I, yaitu X kuadrat, min Y kuadrat, dan 1 di belakang ini. Maka fungsi U-nya X, Y adalah yang kita sebut sebagai real, fungsi real adalah X kuadrat ditambah min Y kuadrat plus 1. Sedangkan yang imajinernya, kalau di sini kebetulan cuma satu bagian ya, yaitu 2XY. Ya, I-nya jangan diikutkan karena I itu menyatakan bagian imajiner. Maka bagian imajiner dari fungsi FZ adalah Vx, Y, yaitu 2XY. Nah ya, ini salah satu penjelasannya. Kemudian bagaimana kalau kita mau pakai bidang kompleks atau polar, ya? Kalau kita pakai polar, R, I theta, nanti bentuk ini harus kita ubah menjadi R cis theta, ya. Awalnya nggak apa-apa kita tulis seperti ini. Jadi misalnya persamaannya Z kuadrat plus 1, karena Z-nya adalah R E pangkat I theta, maka kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, maka R-nya dikuadratkan, E pangkat I awalnya I theta ya, menjadi 2 pangkat 2 I theta plus 1. Nah, bentuk ini, kalau kita ubah menjadi R cis theta, menjadi R kuadrat cos 2 theta ditambah I sin 2 theta plus 1. Plus 1 karena tetap dari belakang ini ya diambil ya. Nah, maka persamaan inilah yang kita sebut sebagai persamaan lain untuk fungsi FZ. Ya, kalau ada nilai kosin kan kita bilang oh bagian trigonometri, ya kan? Nah, itu salah satu contoh adalah menerapkan dengan koordinat polar. Nah, sehingga kalau kita mau mencari bagian realnya dan bagian imajinernya atau fungsi bagian real atau UX, Y, kalau di sini kan bukan UX, Y sebetulnya ya, tapi UR, theta, gitu ya, UR, theta. Kan itunya bagiannya R dan theta yang ketahui, ya. Maka UR, theta ini nanti dikoreksi ya, UR, theta-nya adalah yang atas, yang paling depan nih, R kuadrat cos 2 theta dengan yang paling belakang, yang tidak ada unsur imajiner, itu real. Kita jadikan dia fungsi U dengan variabelnya R, theta. Ya. Dan yang bagian imajiner itu adalah fungsi V, yaitu ini nih ya, R kuadrat sin 2 theta.
R kuadrat sin 2 theta menjadi bagian imajiner, karena itu dia menjadi fungsi V R, theta. Oke ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, ini kesempatan kalian ini untuk memahami soal-soal. Jadi kita lihat fungsi bilangan kompleks bisa kita kerjakan dengan X, ya, X plus Y, atau kita pakai R cis theta, atau kita pakai R kali E pangkat I theta. Nah, banyak cara ya, banyak cara yang bisa kalian pakai untuk atau kalian gunakan untuk menyelesaikan hal-hal diferensial seperti ini. Nah, pada persoalan turunan, ya, pada persoalan turunan, kalau tadi kan sifatnya masih penguraian, belum ada penurunan yang kita lakukan, ya kan? Jadi kita baru mencari nilai FZ bila Z-nya diketahui. Nah, pada waktu kita berbicara turunan, FZ itu dinyatakan sebagai fungsi dalam variabel Z. Untuk fungsi kompleks yang dinyatakan sebagai fungsi dalam variabel Z, maka perhitungan turunan dari FZ dilakukan dengan menggunakan rumus turunan yang sudah kita kenal dalam fungsi real, yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi biasa saja. Misalnya saya punya fungsi dalam variabel X ya. Misalnya fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Apa turunannya? X kuadrat menjadi 2X. Ya, 2X menjadi 2. Jadi 2X plus 2. Kalau X-nya saya gantikan dengan Z, nah maka sama saja. Cuma merubah variabel. Gitu ya. Nah, seperti contoh ini. Jadi kalau ini kita punya contoh FZ sama dengan Z plus I per Z min I, ya kan? Atau misalnya turunannya dari Z min 1 diakarkan, Z min I diakarkan, ya, dikali Z kuadrat plus 1. Nah, ini mungkin penulisannya ini perlu diperhatikan ya, ini dalam perkalian ya maksudnya ya. Z min I. Nah, kemudian FZ sama dengan Z pangkat 3 plus 1 dikuadratkan. Di pangkat 3 lagi. Ya, ini contoh nih. Jadi contoh-contoh ini bisa kita kerjakan. Ya. Jadi kalau kita kerjakan dengan cara biasa, maka fungsi pembagi ya kita kerjakan dengan cara pembagi. Yang saya jelaskan kemarin, kita pakai UV. U bagi V. Ya. U per V adalah U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Ini dipakai oleh kita nih di sini nih, ya. Bagian depan diturunkan, dikalikan bagian belakang, ya, bagian bawah. Ini kan U diturunkan, dikalikan bagian bawah, ya, dikurangi bagian atas, dikalikan turunan bagian bawah, dibagi bagian bawah dikuadratkan. Nah, persamaan ini kalau kita kalikan dengan cara biasa pun bisa dapat nilainya. Ya, dengan cara langsung. Demikian juga pada waktu kita mau mencari soal nomor 2 dalam akar tadi nih, ya, dalam akar. Coba kita cek baik-baik soalnya. Oh iya betul, perkalian akar nih berarti ya. Jadi perkalian akar dipakai oleh kita nih di sini nih. Ya, ini pakai aturan rantai nih untuk akar pangkat setengah, ya. Pangkatnya dikalikan ke depan berarti setengah, dikalikan persamaan sama, pangkatnya dikurangi 1, dikali turun dalam. Turun dalam sini cuma 1, berarti tetap dikalikan persamaan belakangnya, ditambahkan persamaan depan, dikalikan turunan bagian belakang. Bagian belakang apa? Ini ya. Z kuadrat kalau diturunkan jadi 2Z. Nah, persamaan ini kita apa? Kita sederhanakan. Dapatlah dia menjadi Z kuadrat plus 1 dibagi 2 akar Z min 1 min I ditambah 2Z diakarkan dengan Z min I. Ya. Kemudian untuk soal yang terakhir nih pangkat 3 nih pakai aturan rantai ya. Cara menyelesaikannya gampang. Kalau Z kuadrat Z pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 berarti pangkatnya dikalikan ke depan. Jadi 3Z kuadrat pangkat 3 ditambah 1 pangkatnya di 2 ya, karena dikurangi 1. Baru kita kalikan dengan turunan bagian dalam. Z pangkat 3 menjadi 3Z pangkat 2. Coba kita lihat hasilnya, betul tidak? Ya, betul.
3Z tingkat 3 plus 1 dikuadratkan dikalikan 3Z kuadrat. Nah ini tinggal kita kalikan nih, 3 dikalikan 9Z kuadrat, baru ke bagian depannya. Sudah selesai, nggak perlu diurai-urai lagi, nggak perlu. Ini sudah sederhana, ya. Jadi kalau kalian mengerjakan bilangan kompleks, kalau rasa sudah sederhana, udah biarkan saja, udah, nggak usah diurai-urai lagi, nggak usah, ya. Yang bagian 2, FZ dinyatakan dalam U. Nah, ini kayak tadi ya. Bagian U dan bagian V. Jadi kita kelompokkan bagian U untuk X, Y, di bagian V untuk X, Y. U di bagian real ini kita sebut sebagai fungsi U, dan di bagian imajinernya kita sebut sebagai fungsi V. Ya, X, Y. Nah, misalkan kalau kita punya fungsi FZ, ya, sama dengan UX, Y ditambah I VX, Y. Nah, maka FZ aksennya ada pada Z0 sama dengan X0, plus IY0. Jadi, kalau X Z-nya adalah X plus IY, maka persamaan ini harus terpenuhi nih. Persamaan inilah yang tadi kita sebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann. Ya, persamaan Cauchy-Riemann ini harus terpenuhi. Adalah apakah benar turunan fungsi U terhadap variabel X sama dengan hasilnya sama juga dengan turunan fungsi V terhadap Y. Kalau sama, oke. Satu lagi tapi, ya, apakah sama fungsi turunan fungsi U terhadap Y sama dengan min turunan fungsi V terhadap X. Nah, kalau terpenuhi dua-duanya ini, maka kita sebut hasilnya benar turunan kita itu, ya, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi persamaan Cauchy-Riemann itu digunakan untuk apa? Untuk pengecekan, ya, untuk pengecekan apakah turunan yang kita gunakan, yang kita lakukan itu betul atau tidak, ya. Jadi kalau UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX, ingat ya, ini nilainya bertolak belakang. Jadi sama-sama X dan Y, tapi kalau yang ini adalah UX sama dengan VY, jadi yang UX ini kan erat hubungannya dengan bagian real, ya. Bagian real di X sama dengan bagian imajiner di Y. Nah, gitu ya, seolah-olah ya. Tapi turunan pertamanya, ya. Nah, bagaimana kalau ini Pak boleh nggak terbalik, minnya ada di UY? Boleh, nggak masalah. Jadi kalau kalian dapatkan min UY sama dengan VX, ya sama saja, ya. Karena kan negatif positif pada bagian ini bisa ditukar-tukar. Ya. Jadi fungsi FZ itu sama dengan UX, Y ditambah I VX, Y akan diferensiabel di mana? Di Z0 hanya bila bagian real dan bagian imajiner dari Fx itu, yaitu fungsi U dan V, berlaku di persamaan Cauchy-Riemann atau PCR, ya. Jadi PCR ini sudah saya sosialisasikan, ya, atau sudah saya kenalkan di pertemuan kita yang terdahulu, ya, PCR singkatan itu. Ini PCR adalah persamaan Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann equation, ya, kalau yang di buku Kreyszig. Nah, kemudian sedangkan nilai turunan dari Fz di Z0 sama dengan X0 plus Y0 diberikan pada turunannya. Nah, nanti kita lihat nih sekarang nih. Kalau turunan Fz adalah UX, ya, lihat ya, FZ adalah UX. Jadi kalau ternyata terbukti seperti itu, ini kita bisa pakai nih, ya, UX ditambah IVX. Nah, gitu ya, UX di mana X0, Y0 ditambah IVX X0, Y0, atau apa? Atau F aksen atau turunan fungsi Z-nya itu adalah Vx X0, Y0 dikurangi IUY, ya, turunan. Jadi yang pertama adalah turunan pertama fungsi V terhadap X dikurangi turunan fungsi U terhadap variabel Y. Jadi ini sebetulnya hubungannya apa nih? Ini sebetulnya hubungannya dengan persamaan Cauchy-Riemann, ya.
UX sama dengan VX dan VX sama dengan min UY. Ya, bisa kalian lihat di sini nih. Balik lagi ya. Ini nih. UX sama dengan VY dan UY sama dengan VX, atau sebaliknya VX sama dengan min UY. Ya. Kita lihat contohnya. Selidiki apakah fungsi berikut diferensiable di titik yang diberikan. Bila ya, hitung nilai turunannya pada fx sama dengan e pangkat x, e iy. Nah, berarti ini dua nih ya. Z di mana z sama dengan i. Yang kedua adalah yang soal kedua, fz sama dengan e pangkat min x, e iy. Ya, di mana z sama dengan i. Nah, ini contoh-contoh ya. Jadi pada waktu kita berhadapan dengan soal ini, penyelesaiannya tidak sependek soalnya. Ya, kalau kita lihat fz sama dengan ex pangkat e pangkat x dengan e pangkat iy. Ya, di z sama dengan 1. Jadi kalau kita lihat soal fz sama dengan e pangkat x, e iy itu, ini bisa kita ubah menjadi apa nih? Ini bisa kita ubah menjadi bagian kosin. Ya, ex ini di depan ini menyatakan jari-jarinya. Jadi ex kan r cis theta. Ingat ya, r cis theta. Jadi ex ini adalah jari-jarinya. Ex awalnya r. Ya, simbol awalnya tuh r cos theta ditambah i sin theta. Tetapi tetanya di sini diganti pakai y. Jadi cos y plus i sin y. Jadi kita harus ini, wawasan kita tuh harus santai gitu ya, terbuka gitu untuk menyelesaikan soal ini. Jangan langsung lemah gitu ya, lihat soalnya lemah. Oh, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Tinggal lihat saja. Kalau ada i di sini, oh ini bagian polar nih. Kalau polar kita bisa pakai r cis theta. Ya. R cis theta itu adalah r dikali cos theta ditambah i sin theta. Kalau di sini tetanya dipakai y, ya kita ganti saja tetanya dengan y. Ya. Nah, soal ini kalau sudah seperti ini, maka kita cari bagian mana imajinernya, bagian mana realnya. Berarti yang depan ini adalah realnya, U-nya. Yang bagian belakang adalah V-nya. Ya, fungsi U dan V diketahui berdasarkan soal tadi caranya. Nah, kita cari sekarang. Ya, yang paling harus kita ingat adalah turunan cos itu apa, turunan sin itu apa. Turunan cos itu adalah sin, turunan sin adalah min cos. Atau turunan sin adalah cos. Nah, itu ya harus kalian ketahui baik-baik. Jadi pada waktu kita punya fungsi U adalah ex cos y, kalau saya mau turunkan dia terhadap variabel x, maka yang cos ini jadi konstanta. Ya, sama seperti angka 1 atau 2. Gitu ya. Jadi tetap saja e pangkat x diturunkan ya tetap menjadi e x cos y. Kalau U-nya ini saya turunkan terhadap y, nah ini baru cos turunan cos adalah min sin, ya. Jadi kalau yang mau saya turunkan adalah y, maka yang e pangkat x ini menjadi konstanta, ya. Jadi dia ngikut saja kemana aja dia pergi ngikut, ya. Baru kita lihat turunan cos adalah min sin, jadi min e pangkat x sin y. Nah sekarang kalau kita punya v, jadi kita harus pisahkan v. V itu adalah ex sin y, maka Vx itu sama dengan Ex. Ya, lihat saja di sini. Ini saya mau turunkan terhadap X, berarti tetap. Ya, sinnya itu adalah konstanta. Kalau E pangkat X saya turunkan, ya tetap nilai yang sama, E pangkat X. Jadi Ex sin Y. Nah, tetapi pada waktu saya mau cari turunan V terhadap Y, ya, turunan sin apa? Cos. Jadi, karena X ini adalah konstanta, ya, maka Ex cos Y. Nah, persamaan yang sudah kita dapatkan ini kita pakai, ya, kita pakai di mana? Kita pakai untuk menentukan apakah berlaku persamaan Kishi-Riemann. Nah, kalau kita lihat, sekarang kita pakai nih ya. Sekarang kita lihat yang warna nih, UX ada, UY ada, VX ada, VY ada. Apakah UX sama dengan VY? Gitu ya. Di persamaan Cauchy-Riemann kan menyatakan bahwa apakah UX sama dengan VY? Iya. Kenapa? Karena sama nilainya. EX cos Y, ini pun EX cos Y. Apakah VX sama dengan min UY? Iya. Jadi kalau bilang
EX sin Y, kalau ini min UY, min kali min plus gitu ya. Jadi sama hasilnya. Kalau sama, berarti terbukti ya bahwa berlaku persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap Z. Artinya apa? Berarti di sini kalau mau kita gunakan pada saat Z sama dengan I, ya, X dan Y-nya itu bisa kita dapatkan. Artinya kalau Z sama dengan I itu berarti X-nya. Kan kalau Z itu kan X ditambah Y. Berarti X realnya 0, Y-nya ada 1. Ya, berlaku juga di persamaan Cauchy-Riemann. Dan sehingga persamaan ini differentiable di Z sama dengan I. Ya. Jadi kalau kita mau cari turunannya, kita tinggal ambil salah satu saja. Ya. FZ, kita ambil yang satu ya, adalah UX ditambah IVX. UX-nya apa persamaannya? UX-nya persamaannya ini. Kalau Z-nya diketahui nilainya X-nya 0, kita tulis di sini, oh X-nya 0. Ya. Y-nya berapa? Oh, Y-nya 1. Masukkan oleh kita di sini. Jadi kita dapatkan E pangkat 0 cos 1 ditambah I E pangkat 0 sin 1. Ini dari mana dapatnya nih? Ini dapatnya dari hasil persamaan Cauchy-Riemann kita ini. Jadi yang ini ya, UX, awalnya kan UX sama dengan UY. Berarti untuk persamaan fungsi Z-nya turunan pertama itu adalah UX ditambah dengan IVY. Gitu ya. Nah, X dan Y-nya yang sudah kita ketahui nilainya 0 dan 1, masukkan oleh kita substitusikan ke sini. Sehingga hasilnya adalah cos 1 ditambah I sin 1. Nah, dari mana dapatnya X sama dengan 0 dengan Y sama dengan 0? Dari pernyataan soal Z sama dengan I. Ya. Jadi kalau saya balikan lagi, di soal itu diketahui Z sama dengan I. Z itu secara normal rumusnya adalah X plus Y. Ya. Kalau X-nya tidak ada, cuma ada I, berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, angka itu kita pakai di sini dan kita substitusikan di bagian terakhir. Dapatlah hasilnya. Ya, itu soalnya. Kemudian kita lihat soal nomor 2. Ya, soalnya ini menarik nih kalau di bilangan kompleks nih ya. Menarik untuk kita kerjakan karena bentuk soal yang berubah sedikit saja cara mempersepsikannya berbeda-beda. Nah, ya kan? Jadi saya harapkan kalian untuk mempelajari bahan-bahan yang sudah saya berikan, ya, mengulang kembali materi yang ada di konten YouTube yang sudah bisa kalian lihat langsung, ya. Sebetulnya sebelum materi ini kita pelajari pun sebetulnya pembelajaran bahannya udah ada, ya, bisa kalian cek, ya. Nah, karena saya jadikan bahan video, ya, sehingga materi program kita hari ini terekod ya, terekam. Kita lihat yang kedua, FZ sama dengan E pangkat min X dikalikan E pangkat IY, di mana Z-nya sama dengan I. Nah, hampir sama sebetulnya dengan tadi ya. Nah, maka cara kita melihatnya adalah, oh, E pangkat min X ini adalah modulusnya R, jari-jarinya. Maka dia menjadi apa? Dia menjadi E pangkat min X cos Y plus I sin Y. Ini hampir sama ya pembahasannya. Nah, soal ini kalau saya kalikan ke dalam, maka kita dapatkan E pangkat min X cos Y ditambah I pangkat kali E pangkat min X sin Y. Ya. Kalau bagian realnya ini saya jadikan fungsi U, dan bagian imajiner di belakang ini saya jadikan fungsi V, maka kita dapatkan dua pernyataan ini. Fungsi U adalah E pangkat min X cos Y, dan fungsi V adalah E pangkat min X sin Y. Nah, berarti kita akan mencari turunan, ya, turunan dari U terhadap X dengan Y, turunan dari V terhadap X dengan Y. Masing-masing kita cari empat-empatnya itu. Untuk apa? Untuk memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Apakah sesuai tidak? Kalau persamaannya kita turunkan, ya, yang pertama dulu fungsi U E pangkat X min X cos Y. Kalau saya turunkan, nilainya tetap sama karena yang saya turunkan adalah variabel X-nya. Jadi E pangkat min X ini kalau saya turunkan menjadi nilai yang sama, E pangkat min X. Kalau cos Y ini kenapa ngikut? Karena dia merupakan konstanta. Gitu ya.
Jadi kalau kita berhadapan dengan suatu fungsi, kemudian kita turunkan terhadap variabel yang mau kita tuju, variabel yang lain itu kita anggap konstanta. Ya, jadi dapatnya E pangkat min X cos Y. Yang kedua, bagaimana kalau saya mau menurunkan terhadap fungsi Y, yang Y? Berarti variabel Y ini yang kita lihat di cos Y, yang depan konstanta E pangkat min X itu, sehingga nilainya adalah min E pangkat, gitu ya, min, saya mulai kembali ya. Nah, ini pangkat ini berpengaruh nih. Kalau tadi kan pangkatnya positif ya, E pangkat X. Kalau ini kan E pangkat min X. Jadi 1 min 1 X ini kalau kita turunkan dia jadi min E pangkat X. Ya, sama juga dengan ini nih. Ya, kalau kita turunkan di sin Y, ya, sin Y, ini harus dikoreksi ya. Harus dikoreksi nanti nih. Ya. Turunan cos adalah min sin. Turunan cos adalah min sin. Tapi nilai ininya ada nih negatif ya, harusnya di atasnya ada negatifnya. Ya. Nah, sehingga persamaan turunan UX-nya dapat, UY-nya dapat, VX-nya dapat, VY-nya dapat. Pada waktu kita mau cek ya, pada waktu kita mau cek ini harusnya ada yang VY-nya ini ya, kita cek sama kan tidak nih? Oh, ternyata tidak sama. Ya, persamaan Cauchy-Riemann di sini menyatakan bahwa oh, ternyata UX dengan UY-nya tidak sama. Karena itu tidak berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Kalau tidak berlaku persamaan Cauchy-Riemann, berarti pada Z sama dengan I dengan X sama dengan 0 Y sama 0 seperti persamaan soal nomor 1 tadi ya, itu tidak berlaku persamaan Cauchy-Riemann. Ya, sehingga FZ-nya adalah tidak diferensiable. Ya, jadi PCR itu gunanya untuk pembuktian. Nah, karena itu saya minta kalian untuk mencari atau mengulang kembali turunan-turunan berbasis E pangkat, karena di sini kita nih di soal nomor 1 juga nih kan. Nah, ini terlihat sekali nih kegunaannya nih. Ya, E pangkat diturunkan jadi apa? Ya. Kemudian yang ketiga, bila fungsi Z dinyatakan dalam koordinat polar, ya, Fz sama dengan UR, θ ditambah I VR, θ. Kalau Fz-nya adalah UR, θ dan kita jumlahkan dengan bilangan imajinernya, jadi fungsi U R, θ dan fungsi R, θ, maka pada waktu kita ingin mencari turunan pertama dari fungsi itu, ya, akan ada, tapi juga mengikuti persamaan Cauchy-Riemann lagi, ya, yaitu di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, ya. Maka persamaannya kalau kita perhatikan di sini, ya, persamaan Cauchy-Riemann-nya adalah untuk bagian itu ya, untuk bagian koordinat polar, yaitu 1/R V0. Jadi turunan fungsi U terhadap R sama dengan 1/R turunan fungsi terhadap sudut, ya, dan VR sama dengan min 1/R U θ. Jadi sebetulnya hampir sama sih sebetulnya ya, cuma ini kan pakai R dengan θ, kalau yang tadi pakai X dengan Y. Nah, sehingga persamaan ini nih, ya, ini yang kita sebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann-nya, sehingga turunannya bisa kita dapatkan dengan cepat. Jadi E pangkat min I θ dikalikan UR ditambah I VR. Nah, ini persamaan yang bisa kita pakai langsung, ya, persamaan ini. Nah, pembahasannya, ya, ada banyak contoh yang bisa kalian pakai atau kita pakai untuk latihan. Misalnya Fz sama dengan Ux, Y, ya, ditambah I Vx, Y. Nah, ini berarti kita tinggal cari nih. Ya, ini kan bentuknya bentuk biasa nih ya, masih bisa kita pakai untuk latihan nih. Ya.
Kemudian kalau dicek juga yang kedua kayak apa sampai yang terakhir. Ya, ini soal kalau yang ini nih udah pernah kita bahas nih ya. Sudah pernah kita bahas nih yang di pembahasan kemarin minggu lalu ya. Bilangan kompleks pada waktu mau kita turunkan, misalnya diketahui dari koordinat polar ya, kita boleh ubahnya menjadi cos kok ya. Tidak selalu harus menggunakan cara ini, tapi cara ini juga mempercepat proses ya, jadi juga bisa kita pakai. Jadi setelah materi ini nanti baru kita masuk kepada persoalan eksponensial ya. Jadi di bilangan kompleks itu ada eksponensial. Tapi pembahasan setelah persamaan Cauchy-Riemann itu adalah fungsi analitik ya. Nah, apa saja sih fungsi analitik itu? Yang perlu kita ketahui bahwa fungsi fz disebut analitik atau holomorfik atau reguler atau monogenik. Nah, ini nama-namanya aneh-aneh ya. Di titik z0 apabila fz ada di semua titik pada suatu lingkungan z0 ya. Nah, ini perlu kalian ketahui karena nanti pada waktu nanti kita bahas setelah eksponensial, nanti kita akan masuk kepada integral. Nah, maka hal ini perlu menjadi dasar kalian supaya mengetahuinya ya. Paling tidak kalian kenal dulu lah istilah-istilah itu ya. Ya. Fungsi fz disebut analitik atau holomorfik atau reguler atau homogenik di titik z0 apabila f turunan pertama dari fz ada di semua titik pada suatu lingkungan z0 ya. Nah, kemudian misalkan di himpunan daerah terbuka, maka fungsi fz disebut fungsi analitik pada D bila f aksen z atau turunan z ada untuk setiap setiap z bagian dari D ya, atau fz berlaku persamaan Cauchy-Riemann PCR untuk setiap z elemen D ya. Yang kedua adalah fungsi fz disebut fungsi analitik di z sama dengan z0. Nah, kalau ini kan sudah kalian kenal nih, z sama dengan z0 ya kemarin ya, untuk bidang kompleks. Bila fz analitik pada lingkungan dari z0 atau lingkungan dari z0 adalah lingkaran terbuka dan berpusat di z0 dan jari-jari R. Nah, ini yang nomor 2 ini sudah kalian kenal untuk bidang kompleks ya. Bidang kompleks itu yang ada daerah lingkaran yang diarsir atau daerah cakram yang diarsir ya, bisa arsir dalam atau arsir luar. Yang ketiga adalah fungsi fz disebut entire bila fz analitik pada setiap z di C ya, atau fz berlaku persamaan Cauchy-Riemann untuk setiap z elemen C. Yang keempat, bila fz gagal analitik di z sama dengan z0 atau fz tidak berlaku PCR di z sama dengan z0, maka z0 disebut titik singular dari fz. Ini teoritis saja ya. Silakan kalian lihat di buku Kreyszig juga ada pembahasannya ya. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya atau implikasi antara fungsi entire, fungsi analitik, fungsi differentiable dan fungsi kontinu, ini seperti ini nih ya. Dari entire ke analitik, nanti ke differentiable, baru kontinu ya. Nah, yang kedua adalah kalau tadi fungsi analitik, sekarang fungsi harmonik. Fungsi harmonik, definisinya seperti apa? Kalau analitnya fungsi harmonik ini simbolnya H ya. Jadi fungsi H, X, Y disebut fungsi harmonik pada suatu domain bila pada domain tersebut berlaku persamaan Laplace. Ya, ini sudah saya jelaskan minggu lalu, sebagai sudah saya kenalkan ya, yaitu HXX. Berarti HX ini adalah fungsi harmoniknya diturunkan 2 kali, terhadap pertama terhadap X, kemudian sekali lagi terhadap X. Ya, dengan variabel X, Y. Kemudian ditambahkan dengan HYY. Jadi HXX ditambah HYY sama dengan 0. HYY itu apa? HYY itu adalah turunan kedua, yang pertama terhadap Y, yang kedua terhadap Y. Jadi turunan kedua terhadap Y. Ya, variabel X, Y. Sama dengan 0, jangan lupa ya, sama dengan 0. Jadi berlaku persamaan Laplace. Contoh,
tunjukkan bahwa fungsi hx, y sama dengan ex cos y merupakan fungsi harmonik. Nah, kalau dia fungsi harmonik, nanti kita coba turunkan 2 kali. Kalau berlaku dijumlahkan sama dengan 0, nah, maka dia merupakan fungsi harmonik, ya, atau memenuhi kriteria Laplace, bersama Laplace. Awalnya kan hx adalah ex cos y. Kalau saya turunkan terhadap persamaan ex cos y, saya turunkan terhadap x, maka saya dapatkan nilai yang sama, ya, ex cos y, e pangkat x cos y. Kalau persamaan ini saya turunkan sekali lagi, saya dapatkan nilai yang sama juga, ex cos y, ya, e pangkat x cos y. Kalau persamaan atas fungsi harmonik ini saya turunkan terhadap y, maka cos diturunkan menjadi min sin, jadi min e pangkat x sin y. Kalau saya turunkan lagi, ya, turunan sin adalah cos, tetap saja nilainya, tapi nilainya minusnya tetap ada, ya, untuk turunan y-nya. Kedua, kalau kita jumlah, apakah hasilnya 0? hxx ditambah hy, kita jumlah nih, hxx ditambah hy, betul, ternyata 0. Kalau 0, maka terbukti bahwa fungsi ini merupakan fungsi harmonik, ya, fungsi ex cos y adalah fungsi harmonik. Ini pembuktian, ya, menggunakan persamaan Laplace. Nah, kemudian misalkan ux, y dan vx, y adalah harmonik pada D atau di daerah D dan berlaku PCR atau berlaku persamaan Cauchy-Riemann, maka vx, y disebut sebagai sekawan atau conjugate harmonik, ya. Dari sekawan atau conjugate harmonik itu nilai yang sebaliknya dari imajiner, ya, dari ux, y atau sebaliknya. Ini harus kalian perhatikan, ya. Saya ulangi kembali, misalkan ux, y dan vx, y harmonik pada D dan berlaku PCR persamaan Cauchy-Riemann, maka vx, y disebut sekawan conjugate. Ini kan vx, y kan ini bagian imajiner, ya, bagian imajiner. Kalau sekawan conjugate, maka yang asal nilainya positif jadi negatif, yang nilai negatif jadi positif, kan sekawan conjugate, ya. Dari apa? Dari yang u-nya atau sebaliknya. Contoh, ya, carilah sekawan harmonik dari fungsi hx, y e pangkat x cos y. Nah, mula-mula harus kita periksa apakah h adalah fungsi harmonik. Dari contoh soal pertama sudah ditunjukkan bahwa h adalah fungsi harmonik. Ini kan harmonik dari soal pertama tadi, ya. Nah, sekarang misalkan g x, y adalah sekawan harmonik dari h x, y. Kalau kita pakai simbol g adalah sekawan harmoniknya. Nah, sekarang kalau pakai berlaku hukum Cauchy-Riemann, maka hx sama dengan gy. Ini kan sekawan harmoniknya kita pakai g, ya. Kalau harmonik kan h. Kalau pakai Poisson Cauchy-Riemann, jadi hx sama dengan gy. Dan hy sama dengan min gx. Ini kalau kita pakai sekawan harmonik, ya. Sehingga dari sini kita lihat kalau hx-nya adalah x cos y, hy-nya berapa? Hx ini kan turunan pertama dari h, ya. H tadi berapa? H itu kan ex cos y. Kalau saya turunkan terhadap x, maka saya dapatkan ex cos y. Kalau saya turunkan terhadap y, ya, saya dapatkan min ex sin y. Kenapa? Karena turunan cos adalah min sin, gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann yang di atas ini, bahwa gy itu sama dengan hx. Betulkah dia? Gy sama dengan hx. Berapa nilainya? Oh, sama nilainya adalah ex cos y. Karena hx itu adalah ini nilai di atasnya nih. Nah, sehingga kalau kita pakai nilai itu, ya, maka kita dapatkan gx, y itu adalah integral daripada nilai hx. Jadi kita pakai anti diferensial kan integral, ya. Kita pakai. Jadi integral ex cos y dy. Kita mau cari apa? Kita mau cari nilai sebenarnya. Jadi gx-nya apa? Oh, gx-nya adalah integral ini, sama juga dengan ex sin y, karena integral cos adalah sin, ya.
tapi ditambahkan dengan konstanta. Nah, ini salah satu contoh ya untuk mendapatkan nilai sekawan konjugat ya. Nah, selanjutnya CX dicari dengan menggunakan persamaan lain dari PCR atau Cauchy-Riemann, yaitu HY sama dengan min GX ya. Mula-mula dicari turunan parsial H terhadap X, maka GX-nya tadi kan sudah dapat ya, EX sin Y ditambah C. Maka kalau kita pakai parsial kan berarti kita cari GX ditambah E sin Y, tapi C-nya tuh diturunkan oleh kita. Ya, kita turunkan. Nah, sehingga HX-nya ya, karena HX-nya sudah diketahui adalah EX cos Y dan HY-nya berarti kita dapatkan min EX sin Y, turunan cos kan min sin. Ya, maka E min E pangkat X sin Y itu kalau kita masukkan di persamaan ini ya, sama juga dengan ini ya, kita masukkan dia menjadi plus C aksen. Nah, C aksen ini kalau kita pakai dia akan sama dengan 0, artinya CX itu sama dengan konstanta biasa sebetulnya ya. Maka sekawan harmonik dari HX adalah G, yaitu EX sin Y plus C. Nah, ini cuma pembuktian saja ya, menyatakan bahwa nilai konstanta yang dalam fungsi itu ternyata konstanta biasa. Ya, ini ada contoh-contoh yang bisa juga dicari, tapi ini tidak saya jadikan tugas ya. Ini cuma sebagai informasi saja. Jadi saya lebih cenderung untuk fokus kepada persamaan Cauchy-Riemann ya. Tapi silakan kalian coba kalau punya waktu untuk menguji ya. Literaturnya bisa kalian pakai buku Kreyszig ya, ingat ya, untuk menyelesaikan soal-soal ini. Ya, ini ada 3 soal yang juga bisa menjadikan kalian lebih paham ya dengan persoalan fungsi analitik dan fungsi harmonik yang sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Ya, silakan nanti dipelajari untuk pertemuan yang akan datang berhubungan dengan bilangan eksponensial. Ya, ada hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang bilangan eksponensial. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Nah, bagaimana guys pembahasan materi kita hari ini ya? Semoga bisa dimengerti ya. Nah, yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.